Sidang perkara tindak pidana sebagaimana jeratan Pasal 378, Pasal 372 dan Pasal 84 ayat 2 dan ayat 4 KUHP, yang menjerat Dirut PT Corpus Prima Mandiri yakni, Kristiono Gunarso sebagai terdakwa bergulir dengan agenda terdakwa menghadirkan ahli pidana. Ahli pidana yang dihadirkan terdakwa yaitu, Bambang Haryadi dari Fakultas Unair Surabaya. Dalam keterangannya, ahli mengatakan, pidana adalah rangkaian peraturan yang mengatur larangan dengan ancaman pidana. Dikatakan tindak pidana yaitu, ketika perbuatan seseorang melawan hukum. Terkait beberapa pasal mensyaratkan perbuatan itu bisa menimbulkan kerugian tetapi ketika kita bicara bunga itu konsep hukum perdata. Menanggapi pertanyaan penasehat hukum terdakwa, ahli mengatakan, tatkala tidak membayar hutang dan dijerat pidana ada konsep utang piutang bukan tindak pidana melainkan keperdataan. Keterangan ahli tersebut, direaksi oleh jaksa penuntut umum, dengan menekankan apa yang dimaksud dengan surat berharga komersial. Ditanggapi dingin oleh ahli yakni, tidak dalam kapasitasnya. Begitu juga jaksa meminta keterangan ahli terkait, promissory note dan deposito. Lagi-lagi ahli menyatakan bukan dalam kapasitasnya. Jaksa memaparkan, ketika promissory note dan deposito diterbitkan oleh non-perbankan sesuai perintah Dirut Bank Indonesia bagaimana tata caranya. Lagi-lagi ahli mengatakan secara teknis saya tidak bisa menjawab, cetus ahli. Jaksa menerangkan kembali keterangan yang sempat disampaikan ahli terkait, tindak pidana jeratan Pasal 378 yakni, unsurnya ketika sampaikan informasi tidak pada sebenarnya. Dalam ilustrasi bila mana badan non-perbankan menawarkan promissory note terhadap calon investasi namun, yang disampaikan deposito apakah ini termasuk rangkaian kebohongan? Ahli menanggapi, berupa, ketika ada kesepakatan dan kesepakatan itu sah maka entitas itu apa, konsep itu apa? Nah, sekarang ya, harus dibuktikan dokumen itu seperti apa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Mungkin sudah ada dinas hukum, belum? Sebagai ahli akan ceritanya nanti berikan pendapat sesuai dengan keahlian. Sebelumnya pernah menjadi ahli dalam persidangan? Pernah ya, Pak. Sering? Sering. Ya. Ahli di bidang apa, Pak? Yang pertama di bidang hukum pidana dan umum, kemudian beberapa kali tidak pidana perbankan, tidak pidana korporasi dan pidana militer. Bahkan korporasi dan militer. Sebagai ahli ada ikut dalam kegiatan ilmiah? Ya. Bisa disebutkan antaranya? Yang terakhir saja saya ingat beberapa kali memberikan narasumber, yang terakhir kemarin adalah tentang perkara koneksitas yang diminta oleh jaksa agung muda bidang pidana militer bersama sekolah pendukung militer terkait perkara-perkara yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Ada juga membuat artikel atau karyanya? Ya, saya kirim di ISSN dan beberapa internasional, tapi tidak berfokus terkait dengan keuangan negara sesuai dengan disertasi saya terkait aspek dan pengadaan dan jasa. Apakah juga Bapak sudah membuat? Sudah. Ada Hanya satu buku mengenai pidana militer. Baik, silakan saudara penasihat hukum langsung bertanya. Terima kasih, ahli di dalam hukum pidana, apakah mengenal mengenai konsep? Jadi begini, hukum pidana itu kan rangkaian peraturan yang dimana mengatur tentang larangan, kemudian larangan itu diancam pidana di dalam undang-undangan. Jadi barang siapa melanggar larangan itu apabila memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan dipidana. Nah, tentu saja tidak mengenal bunga dalam konteks perdata, tetapi mengenal tentang kerugian. Jadi kalau konteks bunga berarti ada kesepakatan pagi yang tentu domainnya bukan di hukum pidana. Baik.
jika dalam suatu dakwaan ada membahas mengenai hubungan, apakah hal tersebut sudah tepat dalam konsep hukum pidana? Saya melihat dari sisi hukum materi saja. Artinya begini, seperti yang saya jelaskan, bahwa dikatakan tindak pidana di dalam hukum pidana itu ketika perbuatan seseorang ini memenuhi urusan delik, bersifat melawan hukum dan diancam pidana. Ya tentu ada beberapa pasal yang memang mensyaratkan bisa menimbulkan kerugian. Jadi kerugian sedikit pun tidak bersalah. Tetapi ketika kita berbicara bunga, itu kan konsep di dalam hukum perdata, gitu ya. Jadi ketika orang sepakat dengan sesuatu, kemudian ada kewajiban-kewajiban, gitu ya. Jadi saya kira itu. Jadi kalau dari sisi konsep hukum, jadi ketika kita ngomong bunga, bayangan kita ya ada kesepakatan antara dua pihak. Tapi di dalam hukum pidana kan tidak seperti itu. Baik. Apakah seseorang yang tidak membayar hutang dapat dipidana? Jadi begini, memang kalau kita ngomong pidana itu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dipidana. Tapi kalau konsepnya itu tidak membayar hutang, tidak membayar kewajiban, berarti kan bukan konsep hukum pidana. Ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 pasal 19 ayat 2 itu sudah jelas dikatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh pidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran hutang pidana. Jadi kalau konsep utang piutang, jadi konsep utang piutang itu adalah konsep, bukan konsep hukum pidana, adalah konsep hukum perdata. Yang tentu saya tidak menjelaskan ini. Jadi ketika konsepnya utang piutang, maka ya diselesaikan menurut jalur-jalur yang sudah ditentukan, ya. Bukan saya kira itu. Bisa dijelaskan kepada kami mengenai pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP, dan pasal 46 Undang-Undang Pertama? Oke, terima kasih. Saya mulai dari penjelasan yang diatur di dalam 24 ya, BPS. Kita sebut BPS, saya memang biasakan teman-teman mahasiswa saya untuk membedakan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang beberapa tahun lagi akan diberlakukan. Nah, izin saya bacakan sebelum saya memulaikan unsur-unsurnya. Pasal 372 barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kemudian orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Nah, rumusan delik pasal 372 KUHP ini subjek berlakunya barang siapa, berarti siapapun yang memenuhi rumusan delik ini. Nah, di sini unsur kesengajaan dan melawan hukum dijadikan satu, sengaja dan melawan hukum. Perlu saya jelaskan bahwa unsur pokok tindak pidana sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Artinya perbuatan manusia itu memenuhi rumusan delik dan diancam pidana. Kemudian yang kedua adalah kesalahan. Pelaku menyadari perbuatan itu, pelaku menghendaki perbuatan itu. Nah, jadi dalam pasal 372 KUHP sengaja dan melawan hukum artinya pelaku menyadari barang itu bukan miliknya sendiri, baik sebagian atau seluruhnya, tetapi atas kekuasaannya bukan karena kejahatan. Nah, di sini konsep 372 ini perpindahan barang dari korban ke pelaku itu atas hal yang bukan kejahatan. Apakah dititipkan atau apapun yang jelas bukan kejahatan. Dan
perlu diketahui barang itu tetap menjadi milik korban, tetap menjadi milik korban. Jadi berpindahnya barang dari korban ke pelaku memang sudah tahu, misalnya dititipkan. Nah, berarti korban tetap milik ini. Nah, kapan ada penggelapan? Ketika pelaku menganggap miliknya sendiri. Titip sepeda motor dijual, titip mobil disewakan. Itu. Nah, kaitannya dengan hukum perdata di sana ini memang ada titik singgung ya, dengan verifikasi. Tapi kalau berpindahnya karena suatu kesepakatan yang sah, berarti barang itu sudah pindah, gitu ya. Misalnya utang piutang atau jual beli utang, A utang pada B, berarti duit, katakanlah duit 100 juta, maka B inilah pemilik 200 juta. Hanya saja B dalam kesepakatan berkewajiban mengembalikan. Tidak. Kalau misalnya jual beli, misalnya A sepakat menjual kepada B dengan nilai 500 juta. Nah, barang senilai 500 juta. Barang berpindah atas kesempatan jual beli. Konsep jual beli harus dikedepankan. Ya memang itu jual beli. Artinya barang walaupun belum membayar 100% pun, maka barang itu sudah milik B. Tapi B berkewajiban mengembalikan kepada A. Apabila tidak mampu, maka upaya hukumnya adalah melakukan upaya-upaya hukum yang disediakan di dalam hukum perdata. Karena gitu ya. Jadi 372 itu sengaja dan melawan hukumnya itu tahu bahwa ini bukan milik saya. Tapi kalau perpindahannya itu jelas dengan konsep hukum lain, tidak bisa disebut penggelapan. Kemudian saya lanjutkan dengan 378. Dua pasal ini sering gitu ya dijadikan hal-hal yang nah, coba saya baca menici. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggantikan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ini supaya memberi utang atau menghapuskan hutang. Nah, di sini jelas bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Dari mana kita tahu bentuk kesalahan itu berupa kesengajaan? Dengan frasa, dengan maksud. Artinya pelaku menghendaki perbuatan itu. Perbuatan apa? Nah, ini perbuatan yang dilarang. Jadi dengan maksud itu bentuk kesalahannya. Nah, dengan maksud apa? Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan cara apa? Memakai nama palsu, martabat palsu, serangkaian kebohongan. Nah, jadi unsur subjektifnya jelas ditulis dengan frasa, dengan maksud. Unsur objektifnya yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sarana-sarana yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini jelas kapan disebut sebagai penipuan. Sejak awal pelaku menyadari, mengetahui bahwa dia memang menginginkan agar korban menyerahkan sesuatu padanya. Itu. Dengan cara apa? Berarti ada yang tidak benar yang diinformasikan, sehingga tergerak menyerahkan. Nah, ada pergerakan barang dari korban ke pelaku. Nah, korban menyerahkan ini ya karena tipu muslihat serangkaian kebohongan ini unsur sifat melawan hukumnya. Sehingga ketika ada kesepakatan yang sejak awal diketahui dan sejak awal menjelaskan apa adanya, tidak ada penipuan, tidak ada. Tetapi kalau sejak awal memang walaupun dibuat dalam suatu perjanjian, tetapi dalam perjanjian itu yang dituangkan katakanlah akte notaris sekalipun, tetapi di dalam substansinya itu ada kebohongan sejak awal, berarti juga penipuan. Itu dua pasal di
di dalam pasal 372 dan pasal 378. Nah, kemudian yang terakhir tentang pasal 46 Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, pasal dalam perbankan itu sebenarnya kan undang-undang yang sifatnya ekonomi dan administratif. Maksudnya apa? Itu adalah negara mengatur tentang hal ehwal, tentang bagaimana mendirikan, mengoperasionalkan dan pengawasan di bidang perbankan. Namun demikian, di sana ada ketentuan pidana, yakni yang dikenal dengan administratif penal law, artinya sanksi pidana dalam undang-undang hukum pidana administratif. Kenapa saya katakan itu? Ini kan terkait syarat-syarat pendirian bank, perizinan dan sebagainya. Nah, di dalam ketentuan pidana yang diatur di dalam bab 8 itu diatur ketentuan pidana dan sanksi administratif. Jadi ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan itu pertama terkait perizinan, yaitu pasal 46, kemudian tindak pidana terkait rahasia bank pasal 47, tindak pidana terkait pengawasan dan pembinaan pasal 48, dan tindak pidana terkait usaha bank pasal 49 sampai pasal 50. Nah, terkait pasal 46 memang mengkriminalisasi terkait perizinan. Artinya berdasarkan rumusan ini, jadi barang siapa inilah subjek pelaku. Kemudian menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin. Inilah perbuatan yang dilarang dan diancam. Ini unsur sifat melawan hukumnya. Artinya apa? Berarti konsep simpanan inilah, konsep simpanan yang berada di dalam undang-undang perbankan, baik tabungan, giro, deposito itu. Jadi ketika seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai layaknya perbankan, sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan tanpa izin, dikenakan pasal ini. Misalnya sebuah PT, kemudian dia tidak bergerak di bidang perbankan, kemudian menawarkan nanti bunganya sekian, nanti bunganya sekian, kena pasal ini. Namun demikian, ketika ada konsep hukum lain, mungkin konsep hukum perdata, konsep hukum bidang dagang misalnya, yang terkait masalah investasi, tentu tidak bisa dikenakan pasal ini. Jadi jelas memang ada persoalan hukum, isu hukum yang bisa diperbincangkan. Apa yang dimaksud simpanan? Apakah itu harus badan usaha berbentuk bank? Dan itu memang isu hukum itu. Tetapi dari penjelasan buku yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, ilustrasinya adalah ketika badan usaha kemudian menawarkan kepada masyarakat, simpan uang di tempat saya, Anda akan mendapat bunga 7%, bla bla bla. Inilah yang bisa dikenakan. Itu masalah hukum yang bisa saya sampaikan. Ahli. Jadi pertama saya mau sampaikan, jadi gini, mengenai promissory note. Kasus ini saya jelaskan dulu, ini kurang lebih mengenai promissory note. Jadi pada keterangan ahli sebelumnya itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa promissory note itu konsep hubungan hukum antara penerbit, saya singkat PN aja ya, penerbit PN sama pemilik PN atau peminat PN itu merupakan konsep pinjam meminjam. Kalau saya coba membaca sedikit ya mengenai surat PN ya. Jadi kurang lebih isinya begini, ada PTX. PTX tersebut bergerak di bidang konsultan hukum, konsultan bisnis dan manajemen. Tertera kantor pusatnya real sesuai fakta. Terus tertera juga PTX tersebut didirikan berdasarkan akte pendirian perseroan itu bla 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 dengan ahunya semua real sesuai fakta jelas. Terus disebutkan juga promissory note tersebut jumlahnya ada tingkat bunga dan seterusnya yang tanda tangan direktur utama diterbitkan kepada siapa semuanya jelas.
bunganya pun ada jelas. Nah, singkatnya, penerbit PN ini harus membayar dalam jatuh tempo tanggal sekian. Kemudian penerbit PN ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Apakah terhadap penerbit PN tersebut dapat dikenakan pidana sesuai pasal 372, 378 dan 46 perbankan seperti yang ahli jelaskan tadi? Mohon dicerahkan. Terima kasih, Jin yang mulia. Saya mengawali jawaban begini. Tadi sudah saya jelaskan unsur pasal 372, 378 dan pasal 46. Jadi yang penting konsep hukumnya. Yang tentu tentang BN promissory note itu saya tidak dalam hal otoritas menjelaskan. Tetapi ketika BN itu suatu konsep hukum yang diatur di dalam undang-undang, apakah KUHP atau PW, gitu ya, dan jelas diakui. Kemudian ketika badan usaha yang menerbitkan itu jelas, kemudian merupakan badan hukum yang sah, gitu kan? Kemudian menjalankan usaha yang sah, maka kalau dikatakan itu pidana, maka kita harus cocokkan dengan unsur-unsur ini. Yang pertama 372. 372 ini adalah memang 372 itu kan dalam KUHP IPS ya, yang tentu barangkali perlu pemikiran ketika dikaitkan dengan BN. Karena ini contohnya sederhana, memang ya seperti misalnya penggelapan, orang menitipkan sepeda dijual. Tetapi rasio legisnya adalah barang itu tetap menjadi milik korban. Itu korban. Nah, kalau dikaitkan dengan BN, berarti ada kesepakatan. Oke, berpindahnya tidak melakukan bukan kejahatan lagi. Berarti orang sudah sepakat. Aku mau apa istilahnya? Saya tidak tahu dalam hukum dagang. Saya ngambil ini. Kalau nanti diinvestasikan lumayan daripada saya di bank pun juga ada risiko, gitu kan? Kalau orang bertanya di bank pun dibatasi 2,5 M, gitu ya. Sudah saya semangat salah satu klien. Berarti ini sepakat. Konsep investasi, konsep PN dia tunduk pada KUHP, gitu ya. Kalau dikaitkan penipuan, berpindah atau perpindahan barang. Nah, perpindahan karena tipu muslihat, sebagaimana tadi yang jelaskan adalah adanya serangan keuangan. Ketika badan usahanya jelas, ada dasar hukumnya, dia berbadan hukum, kemudian ada perjanjian dan konsepnya ini ada, dan tahu segala risikonya. Ketika saya membeli ini, kalau saya berinvestasi ini, logikanya tidak ada yang betul-betul ya sudah. Ketika dia mengambil itu, risikonya apa? Dia akan mendapat untung atas investasi itu, dia akan rugi dan lain sebagainya. Jadi ketika tidak ada ditutup-tutupi, ya jelas tipu muslihatnya yang mana? Artinya korban sejak awal tahu apa itu, kalau bahasa hukumnya konsep hukum, apa itu hal ikhwal mengenai BN, gitu kan? Hal ikhwal mengenai BN. Kemudian ketika terkait pasal 46, saya katakan itu negatif. Memang ada pertanyaan-pertanyaan besar. Kalau kita diskusi apa yang namanya tanpa izin. Jadi sebenarnya kalau tanpa izin ini memang lembaga itu ekstrimnya ya tidak di bidang apapun, walaupun punya badan usaha, kemudian menawarkan kalau duit itu kalau simpan ke saya, bunganya sekian. Nah, makanya ketika lebih spesifik ada konsep hukum tertentu, tentu tidak bisa itu serta-merta dikaitkan 372, 378 dan undang-undang perbankan. Gitu. Bagaimana jika penerbit PN tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, dalam artian tidak membayar pokok, namun hanya membayar bunga?
Terus perlu juga kami informasikan, jadi penerbit PN ini menerbitkan PN melakukan kesepakatan dengan pemilik-pemilik PN itu dengan bunga yang antara personal individu yang satu dengan individu yang lain itu bunganya berbeda-beda tergantung kesepakatan mereka masing-masing. Nah, apakah hal tersebut juga dapat dipidana? Jadi saya katakan, kalau misalnya konsep dalam perjanjian itu ada dasar hukumnya, konsep dalam perjanjian itu, misalnya di BW atau di BVK atau KWD misalnya, jelas. Makanya di dalam hubungan katakanlah di bank pun akhirnya kan ada jaminan. Orang akan, tapi tak sulit pinjam di bank karena saya harus ada jaminan. Nah, kalau memang di bank tentu hubungannya sedikit, tentu kan seperti itu. Nah, jadi ketika itu sudah disepakati, kan otomatis perjanjiannya kan masing-masing. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di bank jelas hubungan sekian, deposito sekian, kan ini masing-masing. Oh iya, harus sepakat. Kalau kamu sebagian besar, bungamu sekian. Dan itu memang dibenarkan di dalam konsep ukuran data atau penyadapan. Menurut saya ya tidak bisa serta-merta itu dianggap tidak pidana sebagai dimaksud pasal 372 78 dan pertama. Itu Ali, bagaimana jika kita berandai-andai pada saat menawarkan pilihan ini, kita berandai-andai aja pihak penerbit pilihan itu mungkin ada yang tidak diberitahu resikonya, bahwa menaruh uangnya untuk pilihan tersebut, peminat pilihan tersebut, ada yang tidak diberitahukan, mungkin kita berandai ya, tidak tahu resikonya. Padahal mungkin biasanya pembeli peminat PN ini itu tuh orang-orang sudah berkecimpung di di dunia perbankan biasanya. Apakah terkait setelah memiliki PN tersebut kemudian penerbit PN-nya itu gagal bayar, apakah dapat dipidana dengan alasan saya tidak tahu risikonya? jadi begini, tentu proses itu kan diawali dengan kerjasama. Ya, dari kerjasama di dalam kesepakatan itu, dalam perjanjian itu tertuang hak dan kewajiban. Sehingga ketika hak dan sudah dituangkan dalam suatu perjanjian, yaitu mengingat kedua belah pihak, ketika terjadi risiko. Jadi persoalan intinya isu hukumnya bukan itu. Tapi ketika perusahaan penerbit PN itu memang berbadan hukum, kemudian menjalankan kegiatan sesuai dengan konsep hukum PN itu, menurut saya juga ketika seseorang merasa haknya dicederai, tentu lainnya bukan konsep 2378 dan 628, dia bisa lakukan upaya hukum lain sesuai dengan yang bisa jadi yang tertulis di dalam perjanjian itu. Kalau seandainya dari tadi kami menjelaskan kepada kami hal mengenai gagal bayar itu tidak dapat dipidana mengenai ketiga pasal tersebut. Kira-kira kalau tiga pasal tersebut tidak dapat digunakan, kira-kira instrumen apa yang dapat dilakukan jika penerbit tidak gagal bayar? Ya, itu saya katakan konsep pertama itu tindak pidana apapun itu kan dua unsurnya. Yang pertama melawan hukum. Artinya melawan hukum itu apa? Perbuatan itu dilarang dan diancam pidana. Nah, bahasa sederhananya kapan itu tidak pidana dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana itu. Kemudian kedua ada kesalahan. Jadi kalau memang perbuatan itu konsep di dalam bidang hukum bukan pemidana, saya membaca dan itu diakui sesi dan lain sebagainya, pengakuan utang dan lain sebagainya, bahkan memiliki utang bisa gitu ya.
Maka ketika perjanjian itu ada yang merasa kewajibannya tidak dipenuhi, ya tentu ya melakukan perbuatan upaya-upaya di bidang hukum yang bukan hukum pidana. Memang sepintas, loh saya di ratusan juta miliaran, tapi kerugian itu di dalam hukum pidana itu disebabkan karena melawan pidana dan salah. Kalau korupsi melawan hukum, jadi ketika tidak disebabkan dengan unsur sifat melawan hukum pidana itu, tentu upaya hukumnya adalah selain proses hukum pidana. Saudara ahli, saya mau ingin mendalami lagi tentang konsep yang saudara ahli jelaskan terkait dengan konsep perbuatan melawan. Dalam keadaan ini saya mengilustrasikan ada sebuah PT yang saudara ahli tadi sudah beberapa kali mendengar soal PM. Ada sebuah PT pada kisaran waktu 2020, PT ini dalam keadaan yang tidak baik secara keuangan. Dalam artian ada rushing, ada penarikan secara besar-besaran terkait dengan keuangan PT, dan juga ditambah lagi dalam keadaan darurat ekonomi yang mungkin saya tahu pada saat itu ada keadaan pandemi yang sedikit besar mempengaruhi jasa keuangan pada saat itu, khususnya di PT tersebut. Namun di dalam keadaan itu PT tersebut masih tetap karena dalam keadaan yang darurat, dia mengambil dana-dana tertentu dari masyarakat atau dari PT atau dari konsumen lain dalam konsep hukum dagang, yaitu PIM. Konsep hukumnya pinjam meminjam kalau bahasa yang kemarin kami jelaskan sebelumnya. Apakah ketika keadaan itu dia tetap laksanakan, melakukan pinjaman ke pihak lain dengan konsep PIM tersebut, apakah tetap bisa kita tarik keadaan itu dalam konsep pidana keadaan palsu sebagaimana tertuang dalam pasal 372 atau 378? Tadi sudah dijelaskan, pertanyaannya ulang. Kita mau masuk ke keadaan palsu yang gagal bayarnya. Yang gagal bayarnya Itu kan yang tadi sudah dijelaskan. Tapi dalam hal ini perbuatan mengeluarkan PIM itu kan dilakukan pada saat keadaan yang tidak baik dari keuangan, khususnya 2020 dari PT. Apakah keadaan itu bisa dikategorikan kesalahan dari pihak penerbit? Masih izin yang mulia Pak Cek saya Pak Presiden. Jadi begini, konsep palsu, keadaan palsu itu terkait kondisi subjek pelaku. Jadi ketika dalam kondisi katakanlah tadi disebutkan Pak Penasihat Hukum kondisi COVID, ya. Kondisi COVID itu hampir semua lumpuh, gitu kan. Nah, tapi tadi pertanyaan, tapi kalau tetap menerbitkan dana yang mau apa disebut sebagai keadaan palsu. Dan itu kan diketahui banyak orang bahwa pada saat COVID itu bisnis berhenti. Walaupun ada bisnis-bisnis, ini ilustrasi saya bukan ahli fakta atau apa sebagai background saja. Ada bisnis-bisnis yang justru untung banyak, Alpes dan lain sebagainya. Nah, ini kan PN ini sah di dalam konsep hukum dagang. Jadi kalau ada orang yang mau beli dan kondisinya tahu faktanya, ya tentu saja tetap saja tidak bisa dianggap sebagai rangkaian kebohongan dan palsu.
karena masalah kesulitan ekonomi tahun 2020, 2021, 2022 pun semua orang tahu gitu ya, semua orang tahu gitu. Bahkan guyolannya kalau jual paling banyak di rumah pada saya itu banyak yang jual, hanya saya orang punya. Ketika orang itu menerbitkan dan tetap ada orang yang mau, ya menurut saya tetap tidak ada hal yang bohong. Itu semua sudah fakta yang memang dihadapi oleh semua orang. Jadi tidak bisa dianggap sebagai rangkaian kebohongan. Rangkaian kebohongan itu apa sih? Katakanlah PD-nya sudah tidak jelas, PD-nya sudah tidak jelas. Kemudian misalnya nanti keuntungannya sekian, jenis-jenisnya juga sudah tidak jelas gitu. Itu disebut rangkaian kebohongan. Bahkan ketika dituangkan di dalam suatu perjanjian pun, ketika yang diisi saya sebagai ini ternyata tidak. Nah, itu termasuk rangkaian kebohongan. Jadi titik simbolnya kapan itu penipuan dan risiko prestasi di dalam hukum perdata itu satu dari aspek verbus. Artinya pada saat pelaku itu menyampaikan itu kapan. Nah, ketika yang disampaikan itu benar adanya, misalnya dia memang si A, kualifikasinya memang A, badan usahanya jelas, bisnisnya jelas, kemudian belakangan tidak bisa menempati kewajibannya. Dan kewajiban ini bisa hukum perdata, bukan tipu muslihat. Tetapi kalau sejak awal pelaku itu ada yang disembunyikan, ada tipu muslihat, ada kebohongan, kemudian berkontrak, kemudian tidak punya kewajiban, ya karena memang sejak awal ada hal yang tidak benar, itu tipu muslihat. Tapi kalau keadaan ekonomi selama COVID semua orang itu yang punya wajah siapa